Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah raya kita minggu ini. Berikut ini kami sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan yang terangkum dalam Gion News. Bersama saya, Axel Ezekiel Samuel Sikian. Prayer March diadakan pada hari Senin 30 Mei 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat secara onsite bertempat di Plaza Sentral lantai 2 Jalan Ahmad Yani nomor 42A sebelah Hotel Amira. Doa kesembuhan diadakan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pembicara PDM Willianto SE dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube Gihon TV. Mesbah keluarga diadakan setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat disaksikan melalui YouTube Gihon TV. Doa puasa onsite diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB bertempat di Central Plaza lantai 2 Jalan Ahmad Yani nomor 42A di sebelah Hotel Amira. Juga dapat disaksikan secara live streaming melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Demikian Gion News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom.
Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya hari-hari ini Roh Kudus Tuhan terus dicurahkan atas setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau yang telah mati dan bangkit. Dan Engkau naik ke surga ya Tuhan. Engkau memberikan kami roh penghibur ya Tuhan. Yang memberikan kami kekuatan untuk terus bergerak memberitakan Injil-Mu ya Aba. Kami akan melihat Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa suku-suku bangsa dilawat oleh Tuhan. Lewat Pentakosta ketiga Tuhan, kami akan melihat Tuhan, setiap kota-kota, bahkan bangsa ini dipulihkan, dijamah oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami datang menyembah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sembah Raja di atas segala Raja. Oh ya ralabashanda ralabalabalabalaba. Mari sama-sama sembah Dia saudara. Oh ya ralabashanda ralabalabalabalaba. Mari angkat suaramu sembah Dia. Kia ralabashanda ralabo. Kia ralabashanda ralabo. Kia ralabashanda ralabo. Shararalaba shande, shararalabo, ya, yaralaba shararalabo, yaralaba shararalabo, shararalabo, shikinaralaba shanda. Kuasa Roh Kudus mengalir ya Tuhan di setiap tengah ibadah kami hari ini ya Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi. Oh, oh ya Kau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu mengalir ya Tuhan, memulihkan, mengubahkan setiap kami, memberikan kami keberanian untuk terus Tuhan memberitakan Injil Tuhan. Oh ya memberitakan Injil-Mu ya Tuhan kepada keluarga kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Roh Kudus. Urapi setiap kami, penuhi setiap kami. Oh sampai setiap suku-suku bangsa datang menyembah Tuhan, sujud menyembah-Mu ya Aba. Oh ya, kami sembah Kau Tuhan. Oh ya ralabashanda ralabalabalabalaba. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, Sana, sorakan Hosana, Hosana, lagi sorakan Hosana, Hosana, sorakan Hosana, Hosana, lagi katakan saudara, Hosana, Hosana, kami sembah, kami puji, Hosana, 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 Kau yang dimuliakan Tuhan, Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Katakan namamu besar, termulia, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kau yang bertata ya Tuhan, dulu, sekarang dan selamanya, Raja di atas segala raja, namamu besar. Sorakan sama-sama, Hosana, Hosana, Kiara labas syandara labu, Kiara labas syandara labu, Hosana bagimu Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji, layak disembah. Oh yes Lord, dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Biar musik saja saudara, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Oh ralabashanda ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Oh syandara ralab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 ala. Mengalir kuasa Roh Kudus-Mu. Oh syandara ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Di tengah penyembahan kami Tuhan, Engkau melawat kami, penuhi setiap kami. Syandara ralabalabalabalabalabalabala. Syandara ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Oh syandara ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Biar ralabas syandara ralabalabalabalabalabalabala. Ya Roh Kudus mengalir, mengalir. Ya ralabalabalabalabalabalabala. Oh ralabas syandara ralabalabalabalabalabalabala.
Mari berbahasa roh saudara. Mari berbahasa roh. Engkau melawat dari anak-anak, Engkau melawat anak-anak muda, Engkau melawat dewasa muda, Engkau melawat setiap para orang tua ya Tuhan. Oh, pakai 5 generasi. Oh, ya kami akan lihat ya Tuhan. Oh, penuaian yang besar itu terjadi. Oh, oh ya orang-orang yang Kau urapi, orang-orang yang Kau penuhi Roh Kudus. Oh, kami percaya Tuhan berikan keberanian untuk terus memberitakan Injil-Mu. Penuhi ya Tuhan. Mari sama-sama sorakan. Hosana, 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 yes Lord, Hosana, Hosana, Hosana. Sambutlah Raja di atas segala raja. Dia yang layak ditinggikan. Hosana, yes Lord. Hosana, oh, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja di atas segala raja. Katakan saudara, namamu besar termulia. Shandaralaba, shandaralabu, kiaralaba, shandaralaba, kiaralaba, so, kiaralaba, so, kiaralaba, shandaralaba, oh, shandaralaba, oh, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan dipuji, yes Lord, layak Tuhan dipuji.
disembah. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya, tinggikan namanya. Sekali lagi katakan, layak Tuhan, layak Tuhan dipuji. Amin. Layak Tuhan disembah. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Selamanya. Benar ya Tuhan, Engkau yang layak kami sembah atas ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan turun atas ibadah kami ya Tuhan, dan Engkau dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Dan juga ya Tuhan, para teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencurahkan rohmu atas semua manusia. Maka ya Tuhan, ini waktunya Tuhan, lawatanmu terjadi ya Tuhan. Lawatanmu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan. Biarlah terus lawat Indonesia ya Tuhan. Curahkan roh belas kasihan atas bangsa ini ya Tuhan, agar setiap ya Tuhan suku kaum bangsa datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terus pulihkan bangsa kami ya Tuhan, baik pemerintahan dan seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, biarlah pemulihan daripada Tuhan tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Gembala Pembina Bapak Niko dan keempat wakilnya, dan juga ya Tuhan Gembala Rayon yang ada tempat ini Bapak Gede Widiana dan ketiga wakilnya. Tuhan, Engkau yang mengurapi dan memakai mereka ya Tuhan, sehingga ya Tuhan mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kerajaan mulai yang ditegakkan, kerajaan mulai yang ditinggikan ya Tuhan atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih, berkati kesehatan mereka, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan atas setiap mereka dan keluarga besar mereka Tuhan, yang lindungi dan Tuhan yang berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah juga Engkau juga mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran ya Tuhan yang akan menyingkapkan segala sesuatu ya Tuhan, dan memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Kebenaran-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin. Itulah ya Tuhan yang akan kami dengar, itu yang akan kami hidupi dan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Katakan lagi saudara, layak Tuhan dipuji, layak Tuhan dipuji. Oh Tuhan, layak Tuhan disembah. Oh, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya.
Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan kekal selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagi Tuhan kekal selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, oh, layak Tuhan dipuji. Katakan tinggikan namanya, tinggikan namanya selamanya. Oh, oh, tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Selamanya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita, saudara. Kita percaya hari-hari ini anggur baru itu dicurahkan atas setiap umat-umatnya. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Allah kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari sama-sama katakan, saudara. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Ayo sama-sama katakan, saudara. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Kami katakan sama-sama, yuk. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Hey. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ayo sama-sama katakan lagi, saudara. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Ayo sama-sama katakan, umat pilihan Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, katakan, saudara, tertawa sama-sama. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ayo lagi katakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi
Ayo dong sekali lagi katakan saudara. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Hey. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya dalam hidup saudara dan hidup kita semua. Nyata kuasanya. Oh, tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, siapkan anggur perjamuan saudara. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya, kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi
seperti Kau Yesus menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala, kedudukan yang rendah di sorga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh,
agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin? Tuhan Yesus sudah ada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Hosana, Hosana, Hosana in the highest. 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 Hosana in the highest. Hosana in the highest. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum terangkat ke surga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh.
Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18 Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat,
Kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan untuk bisa berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Yang kedua, ada berapa banyak di antara saudara yang sekarang sudah berbahasa roh, tetapi saudara merasakan saudara tidak penuh Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Mari, nyanyikan ini bersama-sama saya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Angkat tangan saudara. Tuhan, berikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang merindukan untuk berbahasa roh, Tuhan. Berikan bahasa-bahasa yang baru buat mereka, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang mereka rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Mereka sudah berbicara bahasa roh, tapi mereka merindukan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi, terima, penuh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, terima. Oh, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, 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 terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba sebagai Bapa pada kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu sedang minta ampun kepadamu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami semua. Layakkan kami. Terima kasih Aba. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Telah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Waralabasi karalabalabala. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau lihat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Kau memberikan mujizat pada mereka yang memerlukan kesembuhan dan mujizat angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan hai COVID-19, Omikron, dan varian-varian lainnya, krisis ekonomi,
Dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau menjaga semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan ya Tuhan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dengan iman katakan saudara, mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Dalam rumah kemuliaan